Pemirsa, kita lanjutkan diskusi terfokus kita, diskusi mendalam kita, bicara tentang kredit karbon, bagaimana potensinya yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Dan seperti yang sudah kita bahas di segmen pertama tadi, kita mendapat gambaran ya bagaimana karakteristik tentang katakanlah kondisi emisi karbon yang ada di Banau kita di Kalimantan Selatan ini. Kali ini kita ingin juga melihat dari perspektif perencanaan pembangunan di daerah ya. Apakah memang ya dalam tanda petik istilah kita kredit karbon ini juga menjadi bagian yang sudah terplot rencananya dalam konteks pembangunan kita di Kalimantan Selatan ini. Nah, kita akan bicara dengan narasumber kita dari Bapeda Kalimantan Selatan ya. Silahkan Pak Fahri Rija. Baik, terima Ya. kasih Pak Syaifuddin. Ya, Pak Parija bisa berikan gambaran bagaimana dalam konsep perencanaan pembangunan kita, apa memang ada juga dalam tanda petik bungkusnya terkait dengan kredit karbon atau emisi karbon yang ada di Kalimantan Selatan ini, Pak Parija. Baik, baik, terima kasih Pak Syaifuddin. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN dan nasional di tahun 2020 sampai 2024, di mana penanganan perubahan ini masuk di dalam pembangunan rembah karbon ini menjadi prioritas. Sejalan dengan hal tersebut, sebelum di RPJMN ini kita sudah pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah menyusun dokumen rencana aksi daerah untuk penurunan emisi gas rumah kaca yang disebut dengan RAD-GRK, dan ini tertuang dalam Pergub nomor 014 tahun 2013 dan telah dilakukan kaji ulang di tahun 2019 dengan penurunan target gas rumah kaca adalah sebesar 19,99%. Ini sesuai dan selaras dan lebih rendah dari target global, di mana target global di tahun 2030 ini kurang dari 45%, hingga untuk tahun 2050 kita harapkan dapat ditekan sampai 0%. Nah, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan pengkajian ulang terkait dengan karbon menjadi prioritas untuk pembangunan rendah karbon, di mana pemerintah pusat dalam hal ini dengan mitra dukung pembangunan yang sedang mempersiapkan pemerintah provinsi untuk mentransformasi dari gerakan aksi daerah penurunan rumah gas kaca menjadi perencanaan pembangunan rendah karbon di daerah. Nah, harapannya selaras dengan apa yang sedang kita susun dalam penyusunan rancangan RPJMD kita di dalam misi 5, yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan bencana. Nah, ini kita sudah integrasikan program-program dalam mendukung pembangunan rendah karbon menjadi prioritas di daerah. Mungkin barangkali itu pengantar dari kita, Pak. Ya, Pak Parija, kalau begitu artinya begini, dalam konteks perencanaan pembangunan ya yang tertuang dalam dokumen RPJMD kita, memang penanganan efek rumah kaca atau yang tentang emisi karbon udah masuk ya Pak ya di dalam konteks perencanaan kita. Iya. Nah, oleh itu nanti itu kan coba diimplementasikan dalam tanda petik ya oleh berbagai SKPD atau dinas yang ada di provinsi kita di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu nanti kita akan bicara ya bagaimana kemudian implementasinya pada saat kemudian itu dilaksanakan, diintegrasikan dengan program-program yang dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di provinsi di Kalimantan Selatan dalam satu proses pembangunan. Baik, terima kasih dulu Pak Ahmad Rija ya. Coba kita bicara yang lebih dalam tanda petik ya untuk lebih mengenal, lebih mendalam lagi sebenarnya yang kita sebut dengan kredit karbon ini. Seperti apa sih sebenarnya prosesnya ya sehingga ini bisa menjadi isu utama global dan kenapa kemudian Provinsi Kalimantan Selatan kita juga harus menyiapkan diri ya dalam tanda petik baik di dalam tanda petik untuk sekali lagi yang seperti dikatakan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tadi untuk memperbaiki kualitas lingkungan kita. Tetapi ini kemudian muncul istilah baru ya di dalam konteks transaksi-transaksi bisnis internasional juga ya dikaitkan juga dengan dalam tanda petik ya yang kita sebut dengan kredit karbon ini. Nah, kita coba diskusi ini dengan Profesor Ahmad Kurnain yang bisa menjelaskan dalam konteks awalnya dulu seperti apa sih Pak isu tentang kredit karbon ini kok mulai muncul dalam konteks ya istilah kita di pembangunan kita sekarang ini dan proses juga dalam tanda petik ya globalisasi sekarang ini. Silakan Pak Ahmad Kurnain.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita sehat semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Beberapa hal yang mungkin yang kita sampaikan sebenarnya, barangkali yang pertama adalah sebelum kita bicara tentang karbon kredit gitu ya, memang ini jadi isu yang menarik menurut saya. Tetapi saya kira semua hal sebenarnya kita sudah paham bahwa secara filosofi itu ya, secara filosofi sebenarnya kan kehidupan ini kan terus berjalan begitu ya, kehidupan terus berjalan, artinya populasi terus berjalan terus. Nah tentu yang paling penting adalah bagaimana kita mengatur keseimbangan begitu. Jadi dalam kaitan keseimbangan, tentu barangkali secara hakikatnya kehidupan kita ini kan sebenarnya ada dua hal sebenarnya yang diperlukan oleh kita manusia, itu adalah terkait dengan bahan dan energi gitu. Dengan bahan dan energi begitu. Jadi sebenarnya bahan dan energi ini sebenarnya sangat tergantung kepada ruang dan waktunya gitu. Nah, oleh karena itu bahwa karena sifat bahan dan energi inilah berbagai bentuk bahan dan energinya, jadi secara filosofi dari saintifiknya ini sebenarnya bahan dan energi tidak berubah sebenarnya. Nah, yang selama ini adalah karena perubahan-perubahan yang terjadi karena populasi kita terus begitu ya, terjadi penggunaan energi dan terus menerus, sehingga tentu akan ada keseimbangan di antara itu. Nah, karena itu inilah ya barangkali mengapa sekarang kita pahami bahwa selama ini banyak kebakaran-kebakaran yang kita alami selama ini, kemudian banjir juga terus menerus. Nah, sebenarnya ini sangat terkait dengan pemanasan global begitu ya, pemanasan global. Kalau kita bicara global sebenarnya pemanasan global begitu ya. Nah, tapi kalau dalam konteks kita dari secara spesifik saja barangkali kita bicara tentang terlalu kepanas kita yang mungkin selalu besar, mungkin ketika kebakaran selalu terbakar, ketika musim hujan kita bisa banjir. Nah, ini sebenarnya satu hal, sebenarnya akibat-akibat yang sebenarnya sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan kita sebagai manusia. Yang pada dasarnya adalah kita harus menjaga keseimbangan di antara itu. Nah, tetapi yang terjadi selama ini adalah kenapa emisi gas rumah kaca itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Tentu satu hal itu karena memang ada perubahan. Nah, perubahan itu seperti yang kita bicarakan sebenarnya terutama yang terkait dengan energi. Nah, energi ini adalah salah satu parameter yang sebenarnya sangat menentukan sebenarnya. Tetapi seperti yang kita sampaikan sebenarnya justru karena terkait dengan gas rumah kaca ini adalah diperlukan hujan hijau yang digunakan ini kan sebenarnya adalah sebuah yang harus memang dipelihara dengan baik. Tetapi yang terjadi selama ini justru karena kita mengabaikan itu ya, karena kemauan energi dan terus menerus. Tapi ke depan mestinya harusnya kita menjaga bahwa paru-paru energi ini bisa dipelihara begitu dengan kegiatan kehutanan dan lain sebagainya. Sekira demikian. Ya, jadi ada satu proses ya. Pak Ahmad Kurnain, artinya gini, kalau kita lihat tadi yang Bapak jelaskan kan ada istilah kita karbon ini kemudian diserap ya, karbon ini diserap, maka yang menyerap utama itu adalah istilah kita kan hutan kita yang Bapak katakan dalam konteks istilahnya paru-paru untuk itu. Nah, apakah memang rasio ya hutan ini kita bicara di tingkat Bano kita Kalimantan Selatan, nanti bicara di tingkat nasional ataupun juga di dunia. Kan hutan tropis salah satu juga ada di Indonesia kan, yang katakanlah juga untuk dipelihara, dan kemudian juga ada gerakan-gerakan yang kalau memang sudah ada lahan kritis untuk ditanam lagi, ditingkatkan lagi hutan itu. Nah, kalau menurut pengamatan Bapak selama ini ya hutan kita ya kaitan dengan dia menyerap ya dalam tanda petik karbon itu
ya apakah memang itu terjadi penurunan atau kerusakannya itu ya. Lalu kemudian bagaimana usaha kita sebenarnya untuk kemudian memperbaiki kondisi-kondisi itu. Ini menurut Bapak di Kalimantan Selatan di kita, ya apakah cukup hanya dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, ya atau juga nanti melibatkan peran-peran masyarakat yang lain atau juga di sektor swasta. Seperti apa ini, Prof. Ahmad Granay? Ya, saya kira ini sangat menarik. Saya kira yang pertama bahwa kalau kita dudukkan persoalannya kan sebenarnya kalau kaitannya dengan paru-paru oksigen ya, sebenarnya itu kan terkait dengan hutan kita yang memang terutama kita di pemerintah di daerah kita mungkin ya masih terpelihara dengan sebagian masih bisa kita perlihatkan. Mangrove juga kita miliki, mangrove juga demikian, dan kemudian juga seperti saya kira lahan gambut ini jangan terpenting. Nah, tetapi ini kenapa harus kita lakukan? Sebenarnya ini bisa kita pahami dengan kegiatan-kegiatan terkait misalnya dengan revolusi hijau misalnya ya. Ini adalah salah satu kegiatan yang sebenarnya adalah untuk bisa menyimpan karbon gitu. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa sebenarnya kita kan harus ada keseimbangan. Ya. Artinya kalau kita bicara kehidupan itu kan sebenarnya dimiliki oleh karbon sebenarnya. Nah, karbon yang bisa kita simpan gitu di dalam tanah kita ini. Tapi yang terjadi karena karbon ini digunakan untuk energi dan terus-menerus sehingga memang akhirnya ketersediaan karbon di dalam lahan begitu ya itu menjadi berganti, terjadi perubahan-perubahan, tutupan lahan dan seterusnya. Nah, karena itu memang dalam konteks kita di Kalimantan Selatan saya kira memang yang sangat penting mungkin barangkali terkait ini adalah lahan gambut saya kira. Nah, ini sudah dibuatkan saya kira RPPL yang sudah dilakukan bahwa ini menjadi sangat penting meskipun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan daerah lain, tapi saya kira dia merupakan salah satu kategori kunci yang sebenarnya untuk bisa mempengaruhi, bisa menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, yang kedua adalah terkait dengan hutan-hutan mineral ya, itu hutan mineral begitu ya. Artinya tidak hanya hutan gambut begitu. Kita cukup banyak hutan-hutan mineral saya kira, dan seperti dengan kegiatan-kegiatan di revolusi hijau saya kira ini adalah satu hal yang sebenarnya adalah untuk bisa meningkatkan serapan karbon. Jadi serapan karbon ini kan sebenarnya untuk menjaga keseimbangan tadi. Karena apa? Dengan kegiatan-kegiatan penggunaan energi yang terus-menerus, yaitu harusnya kan harus diimbangi dengan menyimpan karbon itu di dalam sekuestrasi kita begitu. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan bagaimana kehidupan kita terkait dengan di ruang lingkup kita ini misalnya. Saya sebagai contoh misalnya terkait dengan terkait dengan kredit karbon ini ya. Kita sebenarnya di Kalimantan Selatan ini kan ada lahan ini ya kampung iklim itu ya. Nah, ini kampung iklim ini menarik sebenarnya. Jadi kalau kita lihat salah satunya di Kalimantan Selatan ini banyak kampung iklim di beberapa kabupaten kota sebenarnya sudah melakukan itu ya. Nah, ini adalah salah satu sebenarnya dari kampung iklim ya. Itu tidak hanya terkait dengan kehutanan begitu ya, yang menjadi kunci utama dari itu. Tetapi justru semua itu juga terkait dengan limbah. Limbah yang dilakukan oleh masyarakat itu sebenarnya yang dilakukan itu sebenarnya adalah salah satu mitigasi yang dilakukan oleh mereka sebenarnya. Lahan limbah. Kemudian yang kedua dengan energi. Saya kira sekarang banyak energi yang bisa digunakan. Misalnya dengan menggunakan sektor-sektor infrastruktur yang dilakukan sebenarnya. Ini adalah dalam rangka untuk mengurangan penggunaan energi. Nah, justru sekarang kan banyak
apa namanya, energi-energi yang terbarukan ya, gitu. Nah, ini saya kira kalau kaitannya dengan konteks karbon kredit ya, ini sangat menarik sebenarnya. Sebenarnya masyarakat itu sudah melakukan itu gitu. Nah, tetapi yang sekarang adalah bagaimana kita memberikan implementasinya itu dengan ya, dengan kata kunci misalnya sebenarnya mereka harus dibayar begitu. Yeah. Dibayar mereka itu sebenarnya. Nah, tetapi dalam konteks ini kan ini hanya sifatnya adalah volunteer. Jadi volunteer ini kan sebenarnya dia hanya ya tidak diwajibkan begitu. Tapi memang kehidupan selalu ini kan harus terus menerus begitu. Karena itu memang saya yakin sebenarnya masyarakat itu sudah paham itu. Nah, oleh karena itu memang setuju saya ini perlu ada perencanaan yang baik saya kira ke depannya ini, sehingga memang bagaimana ke depan ini kita harus mengelaborasi semua aktivitas-aktivitas itu dalam rangka salah satunya parameternya adalah bagaimana kita menurunkan emisi gas rumah kaca itu. Ya. Menarik ya, ada yang disebut dengan kampung iklim, sifatnya juga volunteer ya, kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kita. Nanti kita bahas lebih jauh lah tentang kampung iklim atau kemudian ya logikanya sebenarnya pada saat mereka melakukan kampung iklim ya dalam tanda petik ya menurunkan emisi ya dalam tanda petik karbon tadi ya efek rumah kaca kan mestinya mendapat bayaran ya istilah. Nah ini kan yang sekarang ini menjadi ya istilah kita menjadi isu dalam perdagangan internasional ya di dalam konteks itu. Artinya ada potensi sih sebenarnya di kita ya untuk kemudian kredit karbon ini. Baik pemirsa, kita akan bahas lebih jauh nanti ya dengan memberi kesempatan juga kepada beberapa orang yang sudah hadir di Zoom meeting kita. Dan kita juga ingin lihat nih konsep ya istilah kita kampung iklim ini dari konteks kehutanan dan juga nanti konteksnya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Setelah yang satu ini.